Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. KPU ngeles berbagai cara begitu kan. Salah satunya saya tunjukkan ini, KTP warga catut ya, KTP warga dicatut ya Pongrekun, KPU Jakarta klaim ya, verifikasi langsung video call, kabarnya begitu. Bagaimana dengan orang yang kemudian kemarin ada pemberitaan bahwa KTP yang sudah meninggal begitu kan, orang yang sudah meninggal mereka dicatut untuk mendukung ya Pongrekun ini begitu kan. Padahal sudah meninggal, KTP-nya bagaimana untuk bisa melaporkan itu? Saya kira dari beberapa alibi luar biasa dari PKB, pertama ya kalau orangnya tidak bisa datang katanya ya diwakilkan bisa. Kalau orangnya tidak datang begitu kan ya, bisa lewat video call ya. Terus gimana dengan orang-orang yang tanpa perjanjian mereka mengusung calon independen atau tidak, tiba-tiba dicatut di situ. Seperti orang meninggal begitu kan ya. Seperti orang meninggal, ada cerita yang kemudian ini menjadi aneh begitu. Orang meninggal tapi tetap bisa mendukung, KTP-nya tetap bisa mendukung orang yang jalur independen. Ini dilihat di situ begitu kan. Kelihatan ya bagaimana KPU ngelesnya luar biasa. Padahal ini ya kabarnya sudah tidak lolos begitu. Kenapa tiba-tiba lolos secara verifikasi begitu kan? Ya ini artinya masyarakat kan dihebohkan dengan soal itu begitu kan. Makanya sampai hari ini masyarakat tidak percaya bahwa KPU yang di DKI Jakarta sudah seperti ini begitu. Mari kita baca bahwa ini KTP warga Jakarta Pongrekun, KPU Jakarta klaim verifikasi langsung video call. Bisa katanya begitu kan ya. Ini ketahuan kabarnya. Inspek elemen ya, jika kode wilayah paslon 31 selalu ditampilkan ya tidak terdaftar. Ini ngeles aja. Itu bukan ya pencatutan data, itu pencucian data, pencurian data. Tangkap aja ketua KPUD. Ini komentar dari netizen ya. Kenapa pakai istilah pencatutan NIK ya? Itu pencurian data. Kalau dicatut kan Anda berikan NIK atau keperluan tertentu. Tapi dimanfaatkan untuk hal lain juga. Kalau tidak pernah ya berurusan dengan orang lain. Kita lihat saja seperti contoh anaknya Anies Baswedan misalnya begitu kan ya. Dua anak Anies Baswedan mereka dicatut namanya begitu kan. Masuk daftar orang yang kemudian mendukung salah satu calon perorangan atau calon independen begitu kan. Saya kira ini kan tanpa persetujuan orang. Nah, orangnya kan pasti tidak setuju begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini, Bawaslu harus membentuk tim begitu kan ya untuk mengusut tuntas apa yang ada di dalamnya. Seharusnya kalau seperti ini kan pencurian data begitu kan. Seharusnya KPU sudah memblacklist mereka, bukan dikurangi begitu. Saya kira masyarakat DKI Jakarta kan banyak yang bekerja, mungkin belum masih cek datanya atau bagaimana, tiba-tiba sudah mendaftar itu. Saya kira tidak bisa dengan cara seperti itu begitu. Makanya KPU harus canggih begitu kan ya. Ini permintaan masyarakat begitu. Bahkan ya sudah mengatakan KTP yang udah meninggal video call-nya pakai apa ya. Iya betul begitu kan ya. Kalau sudah orang meninggal ini gimana? Tapi namanya dicatut di situ begitu kan ya. Mau lapor ke siapa begitu? Jadi mungkin salah satunya ya orang-orang yang meninggal misalnya masuk di situ begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya kan orang tidak mengakses lagi begitu. Kalau sudah meninggal tidak mengakses ini namanya itu. Saya kira ini yang akan menjadi catatan penting bagi kita bahwa demokrasi kita sudah dipreteli seperti itu begitu kan. Makanya masyarakat harus bertindak seadil-adilnya di situ. Ini masalah pencurian data begitu kan, bukan pencatutan begitu. Pencatutan di situ adalah biasanya ya orang mencatut nama mereka begitu kan ya tanpa sepengetahuan mereka. Tapi ini data begitu kan. Ini data, semuanya data lengkap dengan semuanya begitu kan. Ini namanya pencurian data begitu kan ya. Kenapa diistilahkan pencatutan begitu kan ya? Seolah-olah tidak bersalah seperti itu begitu. Saya kira ini tetap harus diproses secara hukum, siapapun orangnya, siapapun yang bermain di dalamnya begitu kan. Karena pada kenyataannya kalau seperti ini dibiarkan saya kira
kacau begitu demokrasi kita. Masyarakat kabarnya tidak mengenal siapa Pongrikun ini begitu. Kabarnya begitu kan ya. Ya walaupun mereka tidak terkenal atau siapa, jalur independen silakan, tapi bukan mengatasnamakan orang-orang yang jatutan KTP-nya di situ begitu. Ini kan tidak baik juga begitu. Mari kita baca ya. Ini aneh dan menarik. Keanehan di situ begitu. KTP warga catut Pongrikun ya, KPU Jakarta klaim verifikasi langsung video call kabarnya ya. Warga Jakarta mengeluhkan KTP mereka yang dicatut untuk mendukung paslon cagup-cawagup independen Pilgub Jakarta Dharma Pongrikun ya dan Kunwardana. Padahal sebagian warga banyak yang tidak mengenal Dharma itu. Banyak yang menilai KPU DKI Jakarta tak datang melakukan verifikasi langsung sehingga banyak warga yang nik KTP-nya dicatut. Bahkan terkait hal itu, Ketua Bidang Teknis Penyelenggaraan KPU Dodi Wijaya membantah pihaknya tak melakukan verifikasi secara langsung. Metode verifikasi faktual memang didatangi secara langsung ya, namun kita tahu ya di Jakarta ini kesibukan masyarakat kemudian datang karena bekerja di hari jam bekerja. Kadang verifikatornya tidak bisa memenuhi secara langsung ya. Dodi melanjutkan apabila dengan proses verifikasi warga tidak dapat ditemui, maka KPU akan menyerahkan kepada penanggung jawab setempat untuk mengundang langsung ke kantor kelurahan atau PPS ya. Bahkan ya lebih lanjut Dodi menyampaikan apabila warga Jakarta tersebut masih belum bisa dihadirkan, pihak akan menggunakan metode verifikasi secara daring atau video call. Kalau tidak bisa menghadirkan juga, maka bisa gunakan teknologi informasi atau video call, artinya kemungkinan memang belum bertemu atau verifikator. Ya silakan telepon begitu. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya banyak masyarakat akan menolak itu. Ya ini lucu begitu kan ya. Terus bagaimana dengan orang yang meninggal? KTP-nya yang dicatut mendukung ya jalur independen dan perorangan. Udahlah, apakah seperti ini akan dibuat-buat begitu kan? Apakah seperti ini agar Ridwan Kamil tidak melawan kotak kosong? Apakah banyak ini dan itu begitu kan? Banyak muncul. Masyarakat hari ini kan sudah cerdas begitu. Artinya ya silakan laporkan ke Bawaslu. Kan ada Bawaslu begitu kan. Bawaslu harus bekerja dong ya. Jangan lalu kemudian membentuk ini, membentuk itu berbulan-bulan ya sudah mau pendaftaran. Ini kan tidak baik juga begitu. Artinya secara tidak langsung bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh KPU baik sebenarnya dengan cara video call dan sebagainya. Tapi pencatutan itu harus diulang kembali. Bagi kami pencatutan itu ya pukul rata semuanya begitu kan ya. Maka Pongrikun harus daftar ulang. Itu aja kalau memang tegas. Kalau memang tegas Pongrikun harus daftar ulang begitu kan. Tanpa mencatut nama ini nama itu. Jangan-jangan banyak orang yang meninggal yang kemudian dicatut namanya di situ begitu sehingga tidak bisa diverifikasi. Sehingga nik mereka ya orang-orang yang kemudian tidak tahu kemudian mereka catat di situ ya bisa saja itu terjadi begitu kan. Makanya sangat disayangkan hal-hal ini dilakukan begitu kan ya. Tapi ya kita pasrahkan dengan Sang Maha Kuasa begitu kan. Semua perbuatan pasti ada konsekuensi masing-masing. Ya, makanya pemimpin itu harus menjadi pemimpin yang jujur dan sebagainya. Kita tunggu saja bagaimana ya warga Jakarta, apakah warga Jakarta akan melaporkan itu. Kita tunggu saja. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe karena ada berita-berita viral dan menarik setiap harinya.